إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال ربنا جل جلاله في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat yang kita rasakan hingga saat ini. Dan yang sering luput dari kita ialah untuk mensyukuri nikmat yang saat ini kita rasakan, yaitu Allah memberikan kepada kita taufiknya hingga kita bisa berkumpul bersimpuh di hadapannya menjawab seruan Al-Jumu'ah ini. Karena ketahuilah ma'asyarul muslimin jamaah Jumat rahimanallahu wa iyyakum, di tempat lain masih banyak saudara-saudara muslim kita yang tidak merasakan nikmat yang kita rasakan saat ini. Bisa jadi karena udzur syar'i, ada yang terbaring lemah sakit hingga tidak mampu ke masjid. Atau karena perjalanan safar. Dan ada pula yang dilalaikan wal'iyadzu billah dengan perkara-perkara duniawi sehingga dia tidak mendapatkan taufik berkumpul dan bersimpuh di hadapan Allah detik ini. Oleh karena itu mari kita syukuri sekecil apapun nikmat Allah. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku maka aku akan tambahkan, kata Allah. Akan tetapi jika engkau kufur maka azabku sangat pedih. Kemudian ma'asyarul muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum, salawat dan salam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpah curahkannya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah riwayat beliau bersabda, "Man shalla alayya aw sa'ala liyal wasila haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang senantiasa bersalawat kepadaku atau memintakan kepada Allah wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Dan tidak lupa pula Al-Fakir berwasiat kepada diri Al-Fakir sendiri kemudian kepada para jamaah sekalian. Mari kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita baru saja keluar dari madrasah Ramadaniyah yang mana tujuan daripada bulan Ramadan adalah pada akhirnya Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin dan sekuat tenaga menjalankan segala perintah Allah dan semaksimal mungkin dan sekuat tenaga menjauhi larangan-larangannya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, takwa yang paling tinggi ialah mengerjakan perkara-perkara yang wajib ditambah dengan mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Inilah kata beliau tingkat tertinggi daripada ketakwaan. Kemudian apa urgensi ketakwaan dalam diri hamba Allah Subhanahu wa taala? Apa pentingnya kita mewujudkan ketakwaan dalam diri kita? Yang pertama adalah karena ketakwaan itu
adalah wasiat dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan setiap perintah hukum asalnya adalah wajib. Sampai ada qarinah yang menjelaskan hukum yang lain daripada wajib itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Di ayat lain Allah mengatakan, Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang kami beri kitab dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urgensi pertama kenapa kita harus bertakwa, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa kita harus bertakwa? Yang kedua ialah karena dengan takwalah Allah senantiasa akan menolong hamba-hambanya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dengan takwa Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar, solusi daripada hamba-hambanya. Memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dari arah yang dia tidak duga-duga. Dan pada akhirnya dengan ketakwaan pula lah Allah akan mewariskan syurganya kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang kelak akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Di ayat lain Allah mengatakan, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikannya jalan keluar dan solusi. Kemudian Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum, penting kita sadari akan kedudukan takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketakwaan adalah ruh dari setiap ketaatan dan ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita mewujudkan ketakwaan dalam diri kita? Bagaimana cara kita mengaplikasikan ketakwaan dalam diri kita? Dan bagaimana kita menjadikan takwa itu sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui bahwasanya sebaik-baik bekal yang Allah perintahkan kita untuk berbekal dengannya adalah ketakwaan. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka dalam kesempatan ini Al-Fakir akan berbagi khususnya untuk diri Al-Fakir sendiri kemudian kepada para jamaah. Cara untuk dari sekian cara salah satunya ialah untuk mewujudkan ketakwaan dalam diri kita ialah kita harus menyadari akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu menghadirkan muraqabatullah dalam diri kita. Yakinlah bahwasanya Allah menyaksikan dan Maha mengetahui tentang kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Kemudian hadirkanlah dalam diri kita rasa takut akan azab Allah yang begitu pedih. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang yang senantiasa takut akan kedudukan Rabb-Nya, kemudian dia menahan hawa nafsunya dari hal-hal yang terlarang, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga akan menjadi tempat kembalinya. Di ayat lain Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian takut kepada Rabb-Nya dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah para pemenang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita sudah dapat
menghadirkan kesadaran diri akan keagungan Allah. Ketika kita sudah bisa menghadirkan muraqabatullah, kita yakin Allah menyaksikan, maha mengetahui dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan ketika kita dapat mewujudkan dalam diri kita rasa takut akan azab Allah, maka dengannya insya Allah kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan tindakan. Kita akan senantiasa mawas diri dalam setiap melangkah. Dan kita akan senantiasa berpikir 1000 kali ketika ingin melakukan sesuatu, apakah dia ketaatan atau kemaksiatan. Dan kita akan senantiasa bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Dan ini akan mendorong kita untuk selalu berada di jalur yang Allah inginkan. Dan dengan ini Allah akan melindungi diri kita daripada kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Dan inilah hakikat ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimanallahu wa iyyakum. Poin yang kedua ialah untuk mencapai derajat ketakwaan dengan konsistensi keimanan yang semakin hari semakin bertambah. Ketakwaan dapat diraih dengan iman yang kuat, iman yang tinggi, iman yang sehat. Karena ketahuilah ma'asyarul muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum, sifat dari iman adalah bertambah dan berkurang, naik dan turun, sehat dan sakit. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu memiliki sifat naik dan turun. Dia akan naik dengan ketaatan dan dia akan turun dengan kemaksiatan. Oleh karenanya, ingin mencapai derajat ketakwaan, jaga iman kita supaya dia selalu berada di level yang tertinggi. Supaya dia selalu sehat, supaya dia selalu kuat. Karena iman yang kuat, iman yang tinggi, iman yang sehat tidak pernah akan bersatu dengan kemaksiatan dalam satu waktu. Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis beliau, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina imannya lagi kuat. Tidak pula seorang yang meminum khamar ketika dia minum khamar itu imannya lagi kuat. Dan tidaklah pencuri ketika dia mencuri imannya lagi kuat. Dalam hadis ini tidak mengandung penafian zat iman. Tapi yang dinafikan adalah, yang ditolak adalah kekuatan iman, kesempurnaan iman, iman yang tinggi. Orang muslim yang melakukan maksiat itu karena imannya lagi turun. Orang muslim yang melakukan kemungkaran itu ketika imannya lagi sakit dan lagi lemah. Oleh karena itu, untuk mencapai derajat ketakwaan, agar kita dijaga oleh Allah dalam setiap jalur kebaikan, maka jaga konsistensi keimanan kita. Tambah dia dari hari ke hari agar kita mencapai derajat ketakwaan. Karena sekali lagi, iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang sehat tidak pernah bersatu dengan kemaksiatan dalam satu waktu. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin huwa ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Iman bukan hanyalah sekedar angan-angan belaka, bukan pula sekedar hiasan, tapi iman adalah dia yang tertancap kokoh di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin jamaah Jumat rahimanallahu wa iyyakum, jaga iman kita. Usahakan iman kita dari hari ke hari makin bertambah agar kita tetap berada di jalur yang Allah ridhoi. Kemudian yang terakhir ialah bagaimana caranya kita mewujudkan ketakwaan dalam diri kita. Ketakwaan dapat kita capai dengan senantiasa berpegang teguh dengan
ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya, itulah agama yang kita harus berpegang teguh dengannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad, sungguh inilah satu-satunya jalan yang lurus. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang begitu banyak. Fatafarraqa bikum an sabilihi, karena itu akan membuat kalian berpecah belah dan melenceng dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi, dan inilah yang telah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi bertakwa. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian tentang pentingnya, terutama di akhir zaman, kita berpegang teguh dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatul umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Pegang dia kuat-kuat, seakan-akan kalian menggigitnya dengan gigi geraham kalian. Dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena itu adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimanallahu wa iyyakum. Inilah cara dari sekian banyak cara yang dapat kita tempuh agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar kita dapat mencapai derajat takwa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين
اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين، اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، يا قوي يا عزيز يا من هو على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.